Yuwanto, Jody Ardiansyah, Anissa Nuriski, Helvira Jenika Putri, Della Astarina, Siti Wulanda Arfa, Adela Puspitasari, Nuruni Nisa, Anissa Maya Permata, Dwi Putri Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Dua kali tepuk Pramuka. Kami dari Rebu 1 akan menyampaikan materi tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja dan prinsip dasar pertolongan. Selamat menyaksikan. Penyelenggaraan Dewan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, sini kakak akan menjelaskan materi mengenai petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja atau yang sering disebut dengan PPDK. Baik, poin pertama yaitu ambalan penegak. Idealnya terdiri atas 12-40 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3-5 kelompok yang disebut sangga. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai apresiasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Sangga adalah kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 16 sampai 20 tahun yang disebut pramuka penegak. Bukan dilihat dari tingkatan kelas di sekolah, jumlah anggota sangga yang terbaik adalah 4 sampai 8 pramuka penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh para pramuka penegak sendiri. Nama sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana atau dipilih nama lain sesuai apresiasi mereka. Nama tersebut merupakan identitas sangga dan mengandung kiasan dasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan sangga. Selanjutnya yaitu sangga kerja. Untuk melaksanakan suatu tujuan atau pekerjaan, ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota sangga yang ada. Jumlah anggota disesuaikan dengan yang dibebankan kerja atau tugas yang diemban. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan itu selesai dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu pemimpin ambalan. Setiap ambalan dipimpin oleh seorang pratama yang dipilih dari masyarakat anggota ambalan. Karena masa penegak adalah masa di mana seorang remaja sudah bermasyarakat, maka susunan organisasi ambalannya pun sama dengan susunan organisasi yang terdapat di masyarakat pada umumnya. Di dalam organisasi ambalan terdiri Dewan Ambalan Penegak yang disebut Dewan Penegak dan Dewan Kehormatan. Berikutnya adalah Dewan Kehormatan Penegak. Untuk menggambarkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para pramuka penegak dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang terdiri atas para anggota ambalan yang sudah dilantik diketuai oleh pengaku adat. Tugas Dewan Kehormatan Penegak adalah untuk menentukan 1. Pelantikan penghargaan atas prestasi jasanya dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan, peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak. 3. Rehabilitasi anggota ambalan penegak. Prinsip dasar pertolongan. Prinsip-prinsip pada pertolongan. Prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai berikut. Yang pertama, tenang dan tidak panik. Yang kedua, yaitu berikan pertolongan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, yaitu mengetahui berat atau ringannya cedera yang dialami pada korban. Jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeserkan korban yang kecelakaan. Yang keempat yaitu jika ada luka diusahakan agar korban tidak melihatnya sebab dapat membuat korban menjadi panik. Yang kelima yaitu setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Baiklah adik-adik, ini adalah peralatan dan perlengkapan P3K. Diantaranya adalah ada kasa pembalut atau perban. Perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini digunakan untuk pembalut luka yang sudah ditutup kasa steril. Yang kedua ada kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutupi luka.
Kasa steril adalah kain yang bebas dari kuman-kuman penyakit. Baiklah, selanjutnya itu ada plester. Plester ini digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. Dalam meletakkan kasa penutup, plester ditempatkan pada beberapa tempat dan jangan melewati bagian tengah luka. Selanjutnya yaitu ada plester obat. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat bagian tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembalut segitiga. Pembalut segitiga atau mitela biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang lengan, luka di kepala atau cedera pada sendi lutut. Pembalut segitiga terbuat dari kain putih dengan ukuran 90 cm dan 125 cm. Pinggirnya tidak dijahit agar ketika dipakai tidak menekan luka atau cedera. Selanjutnya, kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Gunting digunakan sebagai gunting perban yang tahan karat. Hal ini agar tidak mengakibatkan infeksi. Selanjutnya ada lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Selanjutnya jempitan. Jempitan atau pinset digunakan untuk mengambil suatu benda yang kecil di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Pinset juga biasanya dipakai untuk menjepit kapas atau kasa steril.